Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak ibu semua? Baik, hari ini kita akan belajar tentang judulnya larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina. Tujuan pembelajaran kita adalah peserta didik diharapkan dapat membaca ayat Al-Quran dengan tartil dan hadis tentang larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina. Peserta didik mampu menghafal dengan fasih dan lancar ayat Al-Quran dan hadis tentang larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina. Peserta didik dapat menjelaskan ayat Al-Quran dan hadis tentang larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina. Peserta didik mampu menganalisis ayat Al-Quran dan hadis tentang larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina. Peserta didik dapat menyajikan konten dan paparan tentang larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina. Peserta didik mampu membiasakan sikap menjauhi pergaulan bebas dan perbuatan zina yang merupakan larangan agama dan senantiasa berhati-hati dan selalu menjaga kehormatan diri. Larangan pergaulan bebas. Larangan pergaulan bebas dijelaskan di dalam surat Al-Isra ayat 32. Yang mana artinya, dan janganlah kamu mendekati zina. Zina itu sungguh suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Al-Quran Al-Isra ayat 32. Isi kandungan ayat Al-Isra ayat 32 adalah, dan hadisnya, 1. Allah melarang kita mendekati zina. 2. Larangan mendekati zina merupakan tindakan agar tidak terjerumus pada perbuatan zina. 3. Perbuatan zina adalah perbuatan yang sangat keji dan buruk. 4. Perbuatan mendekati zina termasuk kategori pergaulan bebas. Hadis riwayat Bukhari, isi kandungannya. 1. Nabi Muhammad SAW menjelaskan bahwa orang yang beriman tidak melakukan perbuatan zina. 2. Perbuatan zina dan meminum khamar termasuk dalam pergaulan bebas. 3. Cara menjauhi perbuatan terlarang tersebut dengan memegang teguh keimanan dan istiqomah dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangannya. Pengertiannya menurut bahasa diambil dari kata pergaulan dan bebas. Pergaulan artinya diproses interaksi antara satu individu dengan individu lain. Bebas adalah terlepas dari kewajiban, aturan, dan norma. Menurut istilah, bentuk perilaku menyimpang yang melewati batas norma dan kewajiban. Ciri-ciri pergaulan bebas. 1. Perbuatan menghambur-hamburkan uang. 2. Perbuatan yang dilakukan tanpa memedulikan benar dan salah menurut agama. 3. Perbuatan huru-hara dengan mabuk-mabukan dan narkoba. 4. Perbuatan yang memperlihatkan aurat antar lawan jenis. Contoh pergaulan bebas: seks bebas, mengkonsumsi narkoba, pergaulan malam. Sebab-sebab pergaulan bebas. 1. Dangkalnya keislaman dan keimanan seseorang. Kurangnya kontrol diri dalam memilih pergaulan. Kurangnya perhatian dan kepedulian keluarga. Ketidakpedulian lingkungan sekitar atas terjadinya kemaksiatan. Tidak memahami akibat dan bahaya pergaulan bebas bagi masa depan. Akibat pergaulan bebas ada 3. Bagi diri sendiri, bagi keluarga, bagi masyarakat. Bagi diri sendiri adalah malas beribadah, hampa, mental tidak stabil, gaya hidup berpoya-poya, kesehatan menurun, bertambah dosa. Bagi keluarga, mengecewakan orang tua, muncul perasaan menyesal dan gagal menjadi orang tua dan memiliki investasi akhirat. Bagi masyarakat adalah merabaknya pelanggaran norma agama dan masyarakat. Munculnya permusuhan, terjadi kriminalitas yang mengganggu masyarakat. Cara mengatasi pergaulan bebas. 1. Meningkatkan iman. 2. Memberikan penyuluhan tentang bahaya pergaulan bebas.
3. Memberikan penyuluhan kepada orang tua akan pentingnya kontrol keluarga terhadap pergaulan anak. 4. Mengikuti pengajian. 5. Berteman dengan orang-orang yang baik akhlaknya. 6. Mengisi waktu luang dengan hal yang bermanfaat. 7. Memberi sanksi kepada para pelaku pergaulan bebas. Hikmah menghindari pergaulan bebas. 1. Dapat memperoleh ridha Allah. 2. Memperoleh pahala dari Allah. 3. Dicintai Allah dan Rasulnya. 4. Terhindar dari dampak buruk pergaulan yang melanggar norma agama dan masyarakat. 5. Dapat menggapai cita-cita di masa depan. B. Larangan perbuatan zina dijelaskan di dalam surat An-Nur ayat 2 yang artinya pezina perempuan dan pezina lelaki deralah masing-masing dari keduanya 100 kali, dan janganlah rasa balas kasihan kepada kedua mencegah kamu untuk menjalankan agama hukum Allah. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, dan hendaklah pelaksanaan hukuman mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman. Quran Surat An-Nur ayat 2. Isi kandungan ayat dan hadis Quran An-Nur ayat 2 dan hadis riwayat Abu Daud. 1. Isi kandungan surat An-Nur ayat 2. Allah Subhanahu wa ta'ala sangat tegas dalam menghukum seseorang yang berbuat zina. Menurut Ibnu Katsir, ayat tersebut menjelaskan hukuman bagi pelaku zina gair muhsan 100 cambukan, dan diasingkan pelaku zina muhsan dirajam. 3. Menurut Buya Hamka, hukuman bagi pelaku zina harus dilakukan. 4. Dalam pelaksanaan hukum zina disaksikan oleh minimal 4 orang. Isi kandungan hadis riwayat Abu Daud. Perbuatan zina dapat menghilangkan keimanan dari diri seseorang yang beriman. Hal ini karena zina termasuk perbuatan dosa besar. Pengertiannya, pengertian perbuatan zina, hubungan antara lelaki dan perempuan di luar catat pernikahan yang sah. Zina muhsan. Ciri-ciri perbuatan zina ada 2. Zina muhsan dan zina gair muhsan. Zina muhsan adalah zina yang dilakukan oleh seorang laki-laki atau perempuan yang sudah menikah. Hukumannya dirajam dengan mengubur pezina setengah badan, dan dilempar dengan batu hingga meninggal. Zina gair muhsan, zina yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan yang belum menikah, masih perjaka atau gadis, hukumannya dicambuk 100 kali kemudian diasingkan selama 1 tahun. Akibat perbuatan zina: 1. Akan dilaknat Allah dan Rasul sebelum bertobat dengan menjalankan hukuman. 2. Menghancurkan masa depan anak. 3. Merusak keturunan yang sah apabila melahirkan anak. Bila dilakukan lebih dari 1 laki-laki akan mengamburkan nasab. 4. Mendorong perbuatan dosa lainnya. 5. Menimbulkan berbagai penyakit kelamin. 6. Terjerat hukuman rajam hingga mati atau dicambuk 100 kali dan diasingkan. 7. Menanggung hukuman sosial dari masyarakat. 8. Nasab keturunan dari hasil zina tidak jelas sehingga anak tidak mendapat warisan. Cara menjauhi perbuatan zina: 1. Segera menikah jika telah mampu. 2. Menjauhkan diri dari tempat-tempat maksiat. 3. Jangan mendekati hal-hal yang menjurus kepada perbuatan zina. 4. Memilih teman bergaul yang baik dan akhlaknya. 5. Membaca buku-buku keislaman khususnya tentang bahaya zina. 6. Membaca Al-Quran dan hadis tentang mudarat berzina. 7. Mendengarkan nasihat ulama dan biasakan puasa sunnah. Hikmah menjauhi perbuatan zina ada 6. 1. Allah Subhanahu wa ta'ala akan meridai perbuatan yang kita lakukan. 2. Kelak akan mendapat syafaat dari Rasulullah SAW karena menaatinya. 3. Dapat menjaga keturunan dari ketidakjelasan nasab. 4. Dapat menjaga kesucian, martabat diri dan keluarga. 5. Terpelihara dari penyakit yang disebabkan oleh
perzinahan. 6. Terhindar dari kejahatan-kejahatan lainnya. Kesimpulannya adalah Allah Subhanahu wa taala mengharamkan umat Islam melakukan pergaulan bebas dan perbuatan zina. Hal ini karena kedua pelaku tersebut memiliki banyak kerugian dan tidak ada manfaat. Maka dari itu wajib bagi kita untuk menjauhi perbuatan tersebut dengan meningkatkan keimanan, memilih pergaulan dan lingkungan yang baik dan bermanfaat. Terima kasih.